Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal ujian MIT mata kuliah analisa perancangan sistem informasi atau yang bisa dikenal dengan APSI. Baiklah, nama saya Topas Mulia. Saya berasal dari kelas SI 2. Kita mulai pada soal yang pertama. Apa yang saya pahami tentang sistem informasi? Yang pertama, sistem itu memiliki pengertian bahwa sekumpulan orang yang saling bekerja sama secara terstruktur dan teratur dan memiliki tujuan yang sama. Dan lalu informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah agar lebih berguna bagi penggunanya dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengujian dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi itu adalah komponen-komponen yang saling bekerja dan saling berkaitan antara satu sama lain untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan maupun menyebarkan informasi untuk kepentingan. Soal yang nomor 2, apa yang saya pahami tentang analisis perancangan sistem? Yang pertama itu ada analisis. Analisis adalah suatu kegiatan yang mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang ada. Lalu perancangan adalah suatu kegiatan yang membuat desain teknis berdasarkan evaluasi dan dilakukan kegiatan setelah kegiatan analisis. Yang ketiga adalah sistem. Memiliki pengertian bahwa sekumpulan orang yang saling bekerja sama secara terstruktur maupun teratur dengan fungsi yang sama dan mempunyai tujuan satu yang lain. Soal yang nomor 3, apa yang saya pahami tentang aliran sistem informasi lama? Yang pertama, aliran sistem informasi itu adalah suatu bagan yang menggambarkan arus-arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhirnya suatu program. Tetapi sistem informasi lama ini dikatakan lama karena sistem ini terlalu banyak celah di dalamnya. Jadi sistem yang lama ini akan dipertimbangkan untuk dikembangkan lebih ke sistem yang berikut. Tentang aliran sistem informasi baru. Aliran sistem informasi baru ini sama seperti aliran informasi lama, cuman yang membuat berbeda adalah aliran sistem informasi baru ini merupakan suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang dikembangkan menurut analisa dari sistem informasi yang lama menjadi aliran sistem informasi yang baru. Soal selanjutnya yaitu alat-alat bantu dalam merancang sistem informasi. Selama perkuliahan ini saya memakai 2 alat bantu dalam merancang sistem informasi maupun tugas-tugas yang ada. Yang pertama adalah IPO chart yang biasa kita kenal dengan input process output chart. IPO chart ini adalah alat dokumentasi program yang berbasis pada suatu fungsi, di mana fungsi itu sendiri merupakan input, proses, dan outputnya. Jadi tiap-tiap modul di dalam sistem itu menggambarkan oleh fungsi utamanya sebagai perancangan dalam sistem informasi. Alat yang kedua yaitu diagram alir yang bisa kita kenal dengan flowchart. Flowchart ini merupakan bagan atau diagram yang menunjukkan alir atau flow prosedur sistem secara logika maupun sistematis. Diagram alir ini digunakan untuk sebagai alat komunikasi dan dokumentasi. Selanjutnya saya akan menggambarkan dan menjelaskan sistem simbol dari flowchart yang telah saya buat di klip selanjutnya. Soal berikutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan seorang analis dalam merancang sebuah sistem informasi.
di waterfall model SDLC ada 6 langkah untuk merancang sistem informasi. Langkah yang pertama yaitu perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi yang akan kita rancang ataupun yang kita bangun. Lalu langkah yang kedua, analisa sistem. Setelah perancangan selesai, langkah berikut adalah membuat analisa. Analisa itu merupakan sebuah kegiatan yang menganalisa kerja sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasikan apakah kerja sistem tersebut telah efisien dan sesuai dalam standar kita sebagai perancang. Dan tahap yang ketiga itu adalah desain. Desain sangatlah penting di dalam siklus SDLC, tepatnya di waterfall mode ini, karena langkah desain ini dapat menentukan sebuah fondasi sistem informasi. Kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan keseluruhan proyek. Tahap yang keempat adalah seleksi sistem. Di tahap ini dilakukan penggabungan sebuah modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah langkah-langkah sebelumnya sudah tepat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap yang kelima adalah implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses penerapan apa yang bisa kita kenal juga dengan beta kalau sistem informasi. Jadi proses penerapan sistem informasi yang telah dibangun dan usernya menggantikan sistem informasi yang lama. Dan tahap terakhir yang keenam yaitu perawatan sistem ataupun maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem yang sesuai yang telah disetujui oleh. Dan soal yang terakhir, saya akan menggambarkan dan menjelaskan sebuah aliran sistem informasi di toko ABC.